Podcast ini bisa disimak di kbrprime.id dan platform podcast lainnya. Bisu, salah satu dari 5 gender dalam masyarakat Bugis, mungkin sudah lebih familiar di telinga kita. Sementara kalau di Donggala, Sulawesi Tengah, di Desa Labuhan contohnya, ada Bayasa atau Sando yang punya peran lebih kurang sama dengan bisu. Seorang Bayasa biasanya menempati peran penting sebagai dukun adat yang biasa memimpin upacara-upacara. Nah, dalam workshop fotografi yang dibikin KBR bareng Panya Foto Institute tahun lalu, Veronica, salah seorang pesertanya, merekam kehidupan Bayasa dalam serial fotonya. Ini kali saya bakal ngobrol bareng dia, Veronica atau V, perkara Bayasa ini. Selain itu, kita juga bakal ngobrolin peran aktif V dalam masyarakat, serta penerimaan. Anda mendengarkan Love Buzz bersama saya, Asrul Dwi. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Kemarin apa sih yang bikin V untuk milih subjek fotonya tentang Bayasa? Kenapa saya pilih subjeknya itu seorang Bayasa? Karena latar belakangnya bahwasanya identitas gender kita di Sulawesi itu yang terkenal kan hanya di Sulawesi Selatan ya, terhadap 5 gender. Tetapi kami di Sulawesi Tengah sendiri juga punya gender ketiga, yaitu seorang Bayasa. Nah, Bayasa ini merupakan keturunan raja yang diberikan kepercayaan sebagai orang yang mengurusi acara-acara penting seperti acara ritual adat, kemudian acara pernikahan, kemudian panen, perencanaan tanam itu seperti apa. Nah, Bayasa ini dulunya itu adalah seorang nabalaki. Nabalaki itu adalah seorang perempuan tapi berperawakan maskulin ya, seperti laki-laki. Nah, ini semakin kesini itu kan Bayasa ini sudah mulai dilupakan karena pasca gempa, tsunami dan likuifaksi 2018 itu acara ritual adat Balia itu sudah ditiadakan lagi karena setelah ritual adat Balia itu bencana itu muncul. Namun di beberapa daerah yang masih berpegang teguh kepada adat istiadat dan budaya dari nenek moyang mereka. Nah, subjekku ini adalah orang suku Kaili juga, dan keluarganya dan saudaranya masih mempercayai bahwasanya adat Balia ini masih punya peran penting di dalam silsilah keturunan mereka. Misalkan seperti upacara untuk tolak bala, kemudian buang penyakit juga. Itu berarti gender ketiga itu ada 2 ya? Tadi Iya. Nabalaki sama Tolenda. Yang Tolenda yang mana? Tolenda itu yang laki-laki berpenampilan feminim atau seperti perempuan. Oke. Bayasa itu gelarnya gitu Iya, ya? Bayasa tuh gelarnya. Nah, orang mengenalnya sekarang itu istilahnya Sando. Sando itu adalah dukun. Kalau sekarang gitu ya, makin kesini makin sedikit gitu ya peran-peran mereka di dalam masyarakat. Iya, kalau untuk sekarang sih pastinya lebih sedikit karena seorang Bayasa ini kan orang-orang orang-orang yang punya panggilan khusus, kemudian orang-orang yang punya spiritual yang khusus juga dibandingkan teman-teman gender ketiga lainnya seperti transpuan dan transpria. Jadi kalau di Donggala sendiri khususnya itu kan masih jauh dari perkotaan dan masuk di desa pedalaman. Jadi mereka masih berpegang teguh kepada adat istiadat, kemudian suku, namun tidak melupakan juga agama. Jadi ini adalah sesuatu yang baik karena bahwasanya ini bisa menjadi penerimaan bahwasanya mereka punya kepercayaan agama juga, tetapi mereka tidak melupakan bahwasanya mereka itu punya sesuatu gitu di dalam keturunannya. Misalkan adat istiadatnya itu masih dipegang teguh. Kalau upacara-upacaranya juga gabungan antara upacara lokal dan keagamaan gitu. Kalau itu sih nggak digabungin karena kalau Bayasa itu sendiri maksudku tadi bahwasanya mereka punya iman tapi mereka juga tetap berpegang teguh kepada adat istiadat dan warisan nenek moyang mereka. Nah, subjekku ini namanya Memileni, dia kan seorang transpuan lansia. Nah, kalau di dalam acara adat Balia itu dia bergabung bersama tetuah-tetuah adat laki-laki, perempuan dan Memileni sendiri. Jadi mereka tuh menggelar upacara membuat
membuat sesembahan atau ucapan syukur juga. Kemudian yang saya ingat itu bahwasanya kalau mereka mau buat acara adat Bali itu mereka harus gotong royong atau memberikan sumbangan seperti logistik berupa bahan-bahan kebutuhan makanan atau bisa juga uang sih. Untuk jadi Bayasha itu selain panggilan gitu ya, ada prosesinya nggak sih? Harus apa ya, lewat mimpi dulu gitu mungkin kali ya. Kalau saya rasa sih mungkin kalau untuk generasi Z zaman sekarang itu rasanya kecil karena di Sulawesi Tengah sendiri terkhusus di Donggala itu Bayasa yang saya kenal tuh hanya ada 2 orang yang saya kenal. Yang satunya ini memileni ini yang apa ya, yang cukup terbuka. Kemudian sering membagikan cerita dan story di media sosialnya. Jadi saya tahunya dari media sosialnya. Jadi aku telusuri bahwasanya ternyata dulunya itu sebutannya adalah Bayasa, namun sekarang orang mengenal itu adalah Sando. Kalau untuk mau masuk ke sana kayaknya aku pikir anak muda zaman sekarang jarang sih yang tertarik, kemungkinan besar atau yang saya tahu karena kan aku juga jarang ya masuk ke daerah mereka dan nggak tahu bahwa mereka mau atau tidak. Tapi banyak yang nggak tahu ya, memang kan Face taunya dari sosial media gitu kan justru ya. Nah ngangkat ini gitu ya jadi foto series gitu. Respon dari teman-teman Face sendiri kayak gimana? Kalau untuk itu sih pertama aku kan berbagi cerita sama teman-teman komunitas maupun jaringan ya. Kalau di komunitas aku kan dari Maleo Sulteng dan di jaringan di LBH PIK, bahwasanya di koalisi rawat hak dasar kita itu kan membuka kesempatan untuk teman-teman representatif dari queer itu bisa mengikuti serial fotografi ini. Jadi mengangkat teman-teman queer dalam merawat hak dasar mereka. Nah, teman-teman komunitas itu merespon sangat mengapresiasi karena teman queer itu juga punya potensi dan bisa diberikan kesempatan juga yang baik. Mereka bisa menceritakan dan membagikan story-story melalui foto dan membuat caption. Jadi dalam caption foto tersebut, jadi yang melihat atau yang mendengar juga melalui podcast kemarin itu ya, teman-teman komunitas maupun jaringan juga sangat mengapresiasi. Dan juga hasil dari foto story ini kan dipamerkan secara offline dan online juga. Jadi kami di dalam grup WhatsApp itu diberikan informasi-informasi bahwasanya ini hasil karya fotonya Veronica dan teman-teman lain. Jadi aku sharing ke grup di Maleo maupun di jaringan LBH Apik dan mereka sangat mengapresiasi mau mengangkat seorang teman queer yang punya posisi penting di masyarakat dalam melestarikan adat istiadat dan budaya leluhur. Sebagai transpuan muda gitu ya, Yes. yang terjun langsung di masyarakat gitu. Faye melihat gitu ya penerimaan masyarakat di tempat Faye tinggal di Donggala itu kayak gimana sih? Ya, kalau ditanya itu sih yang pertama bahwasanya saya harus menerima diriku sendiri dan membuang rasa ketakutan bahwasanya ketika kita belum turun dan bergabung maupun sosialisasi di masyarakat, kita jangan takut dulu atas identitas kita. Kita harus membuang pikiran-pikiran negatif dan rasa ketakutan itu. Dan saya di Donggala juga bersama teman-teman komunitas itu kurang lebih sudah masuk 3 tahun ini. Penerimaan masyarakat juga cukup terbuka. Kemudian pemerintah desa apalagi aku senang karena beberapa pemerintah desa itu sudah ini membuat kebijakan untuk teman-teman kelompok minoritas. Ini bukan hanya kelompok minoritas gender seksualitas saja, tapi kelompok minoritas lainnya seperti disabilitas, kemudian anak, perempuan, apalagi ke korban-korban kekerasan. Jadi kami masuknya enak, kemudian hubungan kami humanis bersama masyarakat dan masyarakat juga sangat menerima kita bahwasanya yang mereka tahu seorang transpuan atau komunitas gender dan seksualitas itu kan pekerjaannya mungkin hanya di salon saja, kemudian kerja-kerja freelance, dekorasi pengantin atau wedding organizer, tetapi mereka juga melihat realitas bahwasanya ada juga aktivis teman-teman queer yang ada di desa yang mau menyuarakan bagaimana kebutuhan, kemudian suara-suara mereka yang dibungkam itu bisa dibuka kepada pemangku kepentingan di level desa, di level kecamatan, di kabupaten maupun di provinsi itu sih. Awal terjun ke Maleo ikut terlibat aktif gitu ya. Di Maleo kayak gimana dulu? Iya, aku bergabung di Maleo itu waktu pasca bencana ya. Awalnya tuh aku
kukira kita akan mendapat bantuan kan, karena banyak nih donor-donor kita lihat itu, wah itu ada terpal, ada ember, ada logistik, karena itu adalah kebutuhan dasar kita di masa tanggap darurat bencana ya. Jadi kebutuhan itu kita penuhi, tapi ternyata kita itu dilibatkan jadi volunteer, jadi tim relawan kemanusiaan. Dan saya sangat senang karena jadi relawan itu bukan hanya laki-laki dan perempuan yang dipercayai masyarakat heteronormatif. Teman-teman transpuan khususnya saya dan teman-teman queer lainnya itu juga perlu dilibatkan, karena kalau bencana bukan hanya saja korbannya laki-laki dan perempuan, tapi semua dari orang, semua aspek kalangan, gender dan kalangan itu menjadi korban. Nah, semakin kesini tahun berjalan, kedekatan saya dengan Malio maupun jaringan itu cukup dekat, dan banyak juga jaringan-jaringan di nasional maupun internasional yang berkolaborasi dengan kita, bagaimana bahwasanya kita bisa menjangkau teman-teman melalui program-program seperti WASH, kemudian livelihoodnya seperti apa, kemudian aspek perlindungan dan kesetaraan gendernya seperti apa di Sulawesi Tengah. Kalau aku lihat gitu ya, V orangnya cukup artikulatif. Itu belajarnya dari mana sih? Yes, kalau yang untuk itu sih mungkin karena rasa percaya diri yang cukup tinggi, jadi nggak perlu belajar atau takut, karena saya ingat bahwasanya orang tua selalu mengajarkan bahwasanya kita pertama itu harus percaya diri, walaupun itu apa ya dianggap salah maupun benar, itu adalah suatu proses pembelajaran. Nah, sedangkan waktu kuliah aku tuh paling malas organisasi. Kuliah apa sih V dulu? Iya, aku kuliahnya itu di Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako. Jadi kalau menurut orang-orang bias ya, seorang transpuan tapi ini kuliah di kehutanan, tapi tantangan-tantangan di situ ya cukup tinggi. Dan di masa kuliah itu juga pembelajaran ya, bahwasanya kita itu harus bisa mandiri belajar dan mendeskripsikan, menarasikan pengetahuan-pengetahuan itu seperti apa. Jadi aku rasa beda zamannya SMA dengan kuliah. Jadi intelijensianya kita di masa kuliah itu lebih dipacu, lebih diasah, dan harus mencari tahu lebih detail, lebih dalam sih. Dan juga setelah selesai kuliah kan bergabung nih di lembaga dan juga jaringan. Jadi kami diberikan kesempatan teman-teman transpuan ini. Jadi kita nggak harus bicara tentang LGBT, kemudian teman-teman queer, tapi kita harus berbicara juga bagaimana GBV, misalkan kekerasan berbasis gender untuk teman-teman LGBT atau queer itu seperti apa. Kemudian juga kami dilatih sebagai paralegal muda yang inklusi. Jadi bagaimana kita diasah memiliki kepercayaan diri dan kemampuan untuk mendampingi teman-teman jika mendapati kasus dan korban kekerasan. Jadi seorang transpuan jangan takut kalau ke kantor polisi ikut BAP, kemudian ikut P21 di kejaksaan. Jadi ya udah mulai terbiasa, karena itu sih kami selalu diberikan kesempatan transpuan, teman-teman lain juga diberikan kesempatan untuk belajar. Jadi isu-isunya itu nggak melulu soal HIV misalkan, tapi kita juga isunya itu global. Ada isu perubahan iklim juga. Jadi jadi ternyata basically di kuliah dulu itu bisa dipakai sekarang dan sustainable juga di program-program juga. Jadi kita itu punya apa ya, nilai dan posisi tawar juga kalau kita di mata lembaga, di mata jaringan juga sih itu. Asal mau dan pede itu tadi. Iya, percaya diri aja dulu. Kalau mau bicara itu kan kita bisa belajar ya. Yang penting kita tahu nih substansi yang kita mau sampaikan itu apa dan tidak melenceng dari apa yang kita sampaikan itu sih. Tapi berarti orang tua dari dulu emang mendukung gitu ya, nggak ada masalah gitu. Iya, kalau dulunya sih kebanyakan orang ya mungkin orang tua tidak menerima atas pilihan anaknya. Namun semenjak selesai kuliah tahun 2017 itu aku melihat perubahan-perubahan penerimaan dari orang tua aku. Pertama dari ayahku dulu. Jadi ayahku itu sekarang sudah mulai berpikir terbuka. Dulunya aku tuh berpikir bahwasanya kalau aku melakukan ini pasti orang tua aku nggak terima. Aku lakukan ini juga pasti orang tua aku marah. Tapi semakin kesini biasanya juga aku dandan di depannya ibuku atau ayahku, no problem. Oh, ternyata selama ini ketakutan yang dalam pikiranku itu ternyata tidak terjadi. Jadi kita harus buang ketakutan itu, dan semakin kesini kita kan nggak selamanya di mata orang tua itu apa ya, jadi anak kecil. Kita tuh pasti mereka sudah mereka sudah dewasa, mereka udah
punya pilihan atas hidup mereka. Jadi anak-anak diberikan kesempatan, dan saya senang karena orang tua selalu support. Dan saya kan kalau di Palu kan tinggal sendiri, orang tua ada di kampung, jadi tidak intens ketemu, tapi komunikasi kita melalui telepon itu cukup erat. Jadi tiap hari di telepon biasanya sebelum kerja atau pulang kerja, dan selalu disemangati bahwasanya iya, lakukan saja apa yang kamu suka selagi itu positif, tidak merugikan orang lain. Apalagi kalau kerjanya di tempat orang lain, itu kita harus punya perilaku yang baik juga. Jadi orang-orang yang di sekitar kita juga baik kepada kita sih gitu. Mulai mengekspresikan gender V sejak waktu masih di rumah berarti ya? Iya, dari SMA itu aku udah dulu aku sekolah SMA itu dandan. Tapi ya masih jadi kontra sama orang tua. Tapi pas kuliah juga masih ada kontra sedikit. Tapi pas selesai kuliah udah kerja, udah mandiri, udah punya penghasilan sendiri, dan kita banyak sedikit bisa memberikan sesuatu kepada orang tua. Walaupun menurut kita itu pemberian pasti tiada harganya, karena apa yang mereka berikan kepada kita itu nggak bisa dinilai dengan uang sih. Tapi overall saya bangga dengan diriku sendiri, kemudian bangga juga kepada orang tua selalu menyemangati. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan di luar kota nih, aku selalu cerita sama orang tua. Jadi aku lolos nih pelatihan fotografi sama KBR. Jadi aku angkat cerita teman-teman komunitas yang punya peran di masyarakat, melestarikan adat dan budaya. Kemudian juga aku diajarkan juga bagaimana kita itu punya pengetahuan tentang hukum. Jadi kalau ada masalah-masalah yang kita hadapi, kita itu punya perlawanan untuk melawan itu. Apalagi orang tua tahu bahwasanya kita ini adalah kelompok minoritas, jadi pembelajaran itu penting. Dan orang tua juga melarang, jangan kau tinggal di kampung. Jangan tinggal di kampung, karena semua akses informasi itu ada di kota. Jadi tinggallah di kota, pilihlah tujuan hidupmu, dan lakukan hal-hal baik. Dan setiap kegiatan-kegiatan yang isu-isunya di komunitas, aku selalu berbagi cerita bahwasanya aku kerja itu bersama komunitas, teman-teman queer, kemudian lansia juga, perempuan juga. Jadi nggak melulu ini di mata masyarakat kan. Mungkin orang tuaku biasanya terpengaruh karena bisikan-bisikan tetangga, iya anakmu ini di sana udah lenggak-lenggok. Jadi aku bilang sama orang tuaku, mama lebih percaya tetangga atau saya, sebelum itu. Walaupun saya begitu kan, saya tidak merugikan mereka, sebelum itu sih. Berarti ada dialog-dialog ngasih pengertian terus-menerus gitu ya ke orang tua ya? Iya, tiap hari pokoknya. Kalau nggak setiap pagi telepon, biasanya malam nelpon. Walaupun cuma tanya lagi apa, udah makan atau belum. Jadi aktivitas seharian tadi ngapain aja, itu hal-hal kecil sih, tapi itu sangat berharga karena bahwasanya aku masih dianggap sebagai anaknya yang tersayang, karena aku hanya berdua bersaudara, dan adikku perempuan yang sudah menikah, dan dia sudah tahu tentang identitas aku, tentang orientasi aku juga, karena di foto WhatsApp juga aku udah pasang fotoku berpenampilan perempuan. Kemudian story-storyku setiap hari juga menggambarkan kepribadianku dan identitasku sih. Adik juga santai aja? Iya, adik santai aja, dan orang pertama yang tahu aku coming out itu ya adikku, adik perempuanku. Waktu itu coming out ke orang tua gimana? Kalau coming out ke orang tua hanya identitas dulu ya, mungkin orientasi seksual itu punya tantangan besar. Semakin kesini mungkin orang tuaku udah tahu orientasi seksualku, karena mereka tidak pernah menanyakan siapa pacarku, mana sih pacarmu, kenapa kamu nggak kenalin sama orang tua. Apalagi aku sudah usia 26 tahun. Biasanya kalau usia 26 tahun pasti mereka akan desak, kapan kau menikah, kamu kan udah bekerja ini kan. Tapi sampai sekarang aku nggak pernah ayahku atau ibuku tanyakan siapa pasanganmu, kapan kau menikah. Itu berarti mereka tahu bahwasanya identitasku dan orientasiku mungkin mereka udah tahu tanpa aku bilang sih sebenarnya. Kalau keluarga mendukung ya, kita bisa jadi lebih gampang untuk maju gitu kan sebenarnya ya. Intinya kita jangan minder, jangan patah semangat. Bahwasanya kalau kita mau belajar, semua orang punya kesempatan untuk belajar. Yang penting kita tuh punya kemauan dulu, dan semua orang punya nilai, punya peran, punya posisi di keluarganya, di masyarakat, maupun bisa juga menyumbang di proses pembangunan daerah. Kalau tadi kegiatan paralegal itu kasus-kasus yang
Yang kayak gimana yang biasa V dampingi? Iya, yang aku dampingi ini kalau di daerah itu kan kebanyakan stigma dan diskriminasi. Beberapa masyarakat itu masih dilakukan, walaupun masih bisa dihitung sih. Dan hal-hal itu kan nggak bisa kita maafkan ya. Kalau untuk kasus-kasus sendiri yang kemarin yang aku dampingi itu kasus pengusiran anak yang punya identitas sebagai transpuan. Dia diusir dari rumah dan dia dikeroyok oleh adik kandungnya sendiri dan teman-temannya. Jadi aku dampingi untuk mediasi ke pemerintah desa, kemudian ke Satgas K5-nya juga yang di desa, namun nggak ada respon yang cepat. Jadi aku langsung aja lapor ke pihak polisian untuk di BAP. Kemudian ada juga beberapa teman yang mengalami kasus perampokan atau yang bisa dibilang pengambilan paksa handphonenya seorang transpuan ini dicuri. Jadi kita telusuri bahwasanya ini siapa, kemudian pelakunya siapa, tinggal di mana. Jadi kita lapor ke polisi dan pelakunya sudah ditangkap. Dan juga kasus pemukulan, kemudian penganiayaan juga. Tapi nggak hanya komunitas yang kita dampingi, tapi kelompok-kelompok lain seperti anak korban pelecehan seksual, kemudian pemerkosaan, kemudian disabilitas juga kita dampingi. Jadi tantangannya itu besar. Jadi BAP-nya nggak cuma satu kali, jadi BAP-nya ada BAP tambahan. Kemudian tantangannya juga penyidiknya bagaimana mereka responsif gender dan punya perspektif terhadap korban ya. Jadi itu tantangan terbesarnya, apalagi terkait identitasnya kita kan. Nah itu dia, kalau berhadapan dengan mereka gitu ya, punya ini dong pola komunikasi yang agak berbeda kan pasti. Iya. Biasanya tuh kayak gimana tuh? Ikuti saja semua proses. Tapi kalau dalam proses itu ada sesuatu yang mengganjal, itu perlu kita tanyakan. Kalau tidak kita protes. Nah pembelajarannya bahwasanya waktu di BAP itu korban itu ditemukan oleh pelaku, itu kan sebenarnya tidak bisa ya. Takutnya ini udah korban kemudian ketemu pelaku, jadi ya korban merasa psikisnya itu terganggu dan merasa ditekan. Dalam pendampingan gitu, kayak tadi contoh ada pengusiran gitu oleh keluarga, ada itu nggak sih penyediaan ruang aman buat teman-teman ini? Iya ada. Kebetulan kalau di Donggala sendiri kami punya rumah aman bagi komunitas, itu ada di Desa Dalakan. Tapi karena keterbatasan teman-teman di daerah, jadi kami menggunakan rumah aman itu seadanya. Jadi masih ada beberapa kebutuhan-kebutuhan yang belum bisa dipenuhi sih. Tapi rumah aman itu kita jadikan sebagai tempat untuk belajar, kemudian sharing-sharing. Nah, tetapi kalau untuk di Kota Palu sendiri, rumah aman itu sudah ada. Maleo Sulawesi Tengah dan LBH Apik itu membangun satu tempat. Jadi kantornya Apik di tempat itu, kemudian rumah amannya juga ada di situ. Jadi teman-teman yang menjadi korban kekerasan itu kami bawa ke rumah aman itu dan difasilitasi uang makan minumnya juga. Dan kita juga kerjasama dengan DP3A provinsi maupun kabupaten. Ada banyak kegiatan yang diikuti dan ditekuni V gitu. Punya waktu buat diri sendiri nggak sih V? Iya, kalau untuk waktu diri sendiri saya rasa cukup banyak ya, karena kalau di pekerjaan itu kan kita ketemunya dengan komunitas juga, dengan jaringan juga. Jadi nggak ada rasa boring, nggak ada rasa takut, karena kalau saya ke kantor tuh ya dengan diriku yang sekarang, mau pakai baju perempuan, mau pakai make up atau panjang rambut, no problem. Jadi aku merasa bahwasanya di tempat kerja itu adalah aku menemukan diriku sendiri dan menjadi orang lain. Jadi nggak ada aku rasa tekanan-tekanan, dan orang-orang di tempat kerja juga dan ini ya atasan-atasan juga open mindset. Jadi nggak ada protes tentang ini penampilannya kita. Jadi nggak ada tekanan-tekanan bahwasanya kok ke kantor harus pakai baju ini, kok ke kantor tidak boleh dandan ini, nggak ada. Jadi nyaman sih. Cukup banyak berarti ya? Cukup banyak sih, karena kalau di kantor tuh kan ada beberapa orang yang pegang program. Jadi orang-orang yang hetero juga ada di dalam, dan mereka juga punya mindset yang terbuka atas penerimaan diri kita sih. Berkali-kali ngomong soal penerimaan diri dan rasa nyaman. Nemuin itu waktu itu prosesnya kayak gimana? Itu waktu bergabung ini pasca bencana, jadi volunteer itu. Jadi rasa nyaman, mereka itu yang dilihat itu bukan penampilannya, tapi
Mereka Bencana mereka ngurusin lihat, penampilan kamu iya gitu. itulah. Di situ saya belajar bahwasanya aku kira jadi volunteer atau bekerja itu penampilan itu kita diurusi, apalagi LSM itu pasti punya pikiran yang lebih terbuka daripada instansi-instansi pemerintah maupun swasta sih. Makanya itu aku bilang di LSM itu lebih nyaman kita kerja karena nggak ada tekanan-tekanan atas pilihan yang kita pilih, ada itu identitas kah, ekspresi kah. Dulu pertama kali secara penuh gitu ya mengekspresikan gender V, rasanya kayak gimana? Rasanya nyaman karena aku menemukan diriku sendiri. Nggak jadi orang lain, bahwa inilah aku sebenarnya. Tara gitu. Apalagi kan berkaca di depan cermin, jadi inilah aku yang sebenarnya. Jadi nggak ada paksaan, nggak ada tekanan-tekanan dari orang lain. Jadi aku pilih diriku sendiri, jadi diri sendiri itu sih. Kalau nama Veronica dari mana ngambilnya? Ya, nama Veronica itu dari teman-teman komunitas dan teman-teman di kantor. Tapi kalau untuk nama panggilan akrab biasanya V aja. Di kuliah pun juga gitu, dosen-dosennya panggil V. Tante udah V dari malahan. Dipanggilnya Tante V, padahal masih muda panggil Tante V. Jadi orang akrabnya panggil V sampai sekarang. Berarti dari dulu ya? Dari dulu, gitu ya? dari kuliah dipanggil V. V itu pengen dikenal orang sebagai orang yang kayak gimana sih gitu? Kalau aku sih nggak muluk-muluk ya. Orang tuh perlu tahu bahwasanya ya aku seorang transpuan, tapi di balik transpuanku itu ya orang harus melihat bahwasanya ya seorang V itu punya potensi yang bisa dinilai juga, nggak dipandang sebelah mata. Bahwasanya V itu punya posisi tawar juga, bagaimana dia bisa bekerja untuk teman-teman komunitasnya sendiri, kemudian keluarganya, kemudian lembaganya, orang-orang di sekitarnya. Kalau kehidupan pribadi gitu, kita ngomongin soal perkara personal nih, dating life gitu, kayak gimana tuh? Iya, semangat dia. Dating life. Kalau masalah percintaan nggak nomor satu sih saat ini, karena yang nomor satu saat ini adalah diriku sendiri dan keluarga. Jadi kalau mau pacaran itu kan gimana sih, belum memikirkan ke sana, karena aku pengen bahagiakan diriku sendiri dulu, kemudian membahagiakan kedua orang tuaku, itu yang paling aku utamakan. Kalau mau pacaran begitu sih ya mungkin teman chat juga banyak, sebatas chat aja udah senang kan, ditanya lagi ngapain, udah makan atau belum. Tapi kalau membangun komitmen aku rasa belum ya, karena kalau kita bangun komitmen berarti kita punya konsen sama orang yang kita cintai. Nanti misalkan takut gitu terganggu. Kalau aku nanya, sudah bahagia gak sih sekarang? Bahagia banget. Yes. Arti kebahagiaan buat V apa? Arti kebahagiaan buat aku sendiri, aku senang bahwasanya apa yang aku lakukan itu bisa bermanfaat untuk orang lain, dan aku juga senang dengan identitasku, dengan ekspresiku dan pekerjaanku bisa membantu orang-orang di sekelilingku, karena mungkin di luar sana masih banyak orang yang tidak punya kesempatan seperti aku. Walaupun di masyarakat kita itu posisinya kelompok minoritas, tapi kita diberikan ruang yang cukup besar, kemudian diberikan pembelajaran, kemudian diberikan kapasitas untuk setara dengan orang lain maupun setara dengan orang-orang yang dibangun secara heteronormatif itu seperti apa. Mendobrak heteronormatif itu, konsep heteronormatif di masyarakat itu kan susah nggak sih? Iya. Nah, kalau V sendiri, upaya yang dilakukan hal-hal kecil mungkin ya. Biasanya sih aku rajin ini story di media sosial. Biasanya kalau aku story fotoku biasanya captionnya menuliskan tentang diri aku secara tidak langsung, bahwasanya ya bukan hanya laki-laki dan perempuan saja, tapi dari aktivitas-aktivitasku itu sudah menggambarkan bahwasanya ternyata laki-laki itu nggak hanya kerjanya di ruang-ruang publik, jadi bisa di ruang-ruang domestik juga. Begitu juga dengan perempuan, nggak melulu hanya di domestik, tapi
di ruang publik juga. Dan aku selalu di kelompok-kelompok kecil itu lakukan diskusi-diskusi bagaimana sih gender dasar, kemudian seks itu apa. Karena kalau kita udah tahu dan kita berikan pemahaman sama orang, identitas secara seksual dan identitas gender itu berbeda. Kalau secara seks mungkin yang ditahu hanya jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan biologis. Tapi kalau secara identitas gender kan lahir dari konstruksi sosial. Jadi apa yang dibuat masyarakat dan realitas yang ada di masyarakat, ya itulah yang ada fenomena-fenomena itu tentang identitas kita. Contohnya itu tadi ya yang kita Yes. obrolin di awal tadi, Iya. ya kan. Kalau bahasa-bahasa lokal seperti itu kan mungkin akan mudah dipahami orang Iya. nggak sih sebenarnya? Iya, karena kalau biasanya kita pakai bahasa-bahasa terlalu baku, masyarakat bahkan komunitas juga bingung. Jadi Aha. kita pendekatannya ya dengan istilah-istilah pelokalan ya, bahasa-bahasa gender itu apa. Apalagi penyebutan untuk teman-teman queer di daerah itu seperti apa. Jadi pendekatannya tuh step by step, nggak harus dikasih langsung satu kali nih sogis. Apa sogis itu? Ternyata kita harus pelan-pelan dulu. Identitas gender itu apa? Oh, gender yang ada di Kabupaten Donggala itu apa? Jadi kalau mereka mungkin bahasa transpuan, transpia, transpria, transwoman, transmen itu mungkin bahasa-bahasa yang baku ya. Tapi kalau bahasa-bahasa daerah kan biasanya ada bes, ada tolenda, ada nabalaki, ada geisha, ada apa? Itu ini sih kita cocokkan bahwasanya oh kalau dia transgender berarti ada tolenda, kemudian ada nabalaki, kemudian ada bes. Bes itu apa? Bes itu waria. Oh, oke. bes. Itu bahasa yang lainnya. Ya, bahasa yang lain bahasa lokal yang ada di sana bes. Oke. Ada nggak sih keinget mungkin pertanyaan dari masyarakat yang masih teringat sampai sekarang, atau pertanyaan-pertanyaan ajaib gitu yang sempat diterima dari masyarakat? Yang saya ingat itu bahwasanya transpuan itu masih dipertanyakan menjadi seorang pemimpin. Kalau kita menjadi seorang pemimpin itu kan harus laki-laki, harus maskulin. Iya. Jadi pernah aku ditanya itu, gimana kalau yang memimpin daerah kita seorang transpuan? Berarti kita melegalkan LGBT kita melenggangkan LGBT itu seperti apa? Kok orang bilang mereka itu tidak bisa melahirkan tapi setiap hari tambah banyak komunitas jumlah populasinya. Itu sih pertanyaan yang masih saya ingat. Bahwasanya itu seorang pemimpin nggak boleh dari kelompok teman-teman queer. Aduh, nggak substansi sekali. Mereka melihat dari luarnya saja tapi nggak bisa menilai dari kompetensi atau kemampuan yang teman-teman queer punya. Arti jadi perempuan gitu buat V sendiri? Yes, menurutku menjadi perempuan itu nggak melulu soal dia punya jenis kelamin biologisnya memiliki vagina dan memiliki kodrati. Tetapi menjadi perempuan itu aku merasakan bahwasanya aku perempuan sosial. Aku lahir sebagai perempuan dari konstruksi yang ada di masyarakat dan dilahirkan di masyarakat, dan realitasnya walaupun secara identitas seks ada laki-laki, tapi aku merasakan bahwa diriku sepenuhnya adalah perempuan dan nyaman menjadi perempuan sosial. Arti cinta buat V apa? Yes, cinta itu tidak memilih. Cinta itu harus kita berikan ke setiap orang, ke siapa saja. Maksudnya kalau kita menaburkan cinta, cinta itu juga akan kembali kepada kita. Itu sih. Berarti tiap hari nabur cinta ya? Iya, cinta yang baik-baik. Nunggu panen kapan? Kalau kamu punya saran, komentar, atau ingin berbagi cerita, boleh banget. Email ke podcast@kbrprime.id dan tulis Love Buzz untuk subjek emailnya. Indonesia yang budayanya biasa dikotakkan sebagai budaya timur ternyata sudah lebih dulu mengakui keragaman seksual dan gender sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Nyatanya ada Bayasa yang menduduki posisi penting dalam masyarakat Donggala, Sulawesi Tengah. Berarti konsep gender biner yang konon melekat dengan budaya kita, budaya timur, nggak bisa juga dibilang tepat kan? Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta.
Kunjungi kbrprime.id untuk menyimak beragam podcast lainnya dari KBR.